Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi hidup kita bersama, sehingga malam hari ini kita kembali dapat untuk beribadah di dalam wadah ibadah doa malam kita secara online. Mari sebelum kita menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, kita akan awali dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh tetap menikmati kemurahan Tuhan, dan terlebih sebentar kami akan mengawali di dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan pimpin, kiranya kuasai hati, pikiran, dan hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Memberkati kami yang ada di gereja, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam ibadah doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi
bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Syukur
bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesusku. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni hati dan hidup kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami memuji dan menyembah. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami menyembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami angkat suara kami untuk memuji dan menyembah. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam nama-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
ajaib, Engkau penolong kami yang setia. Kuatkan roh kami Yesus, bangkitkan semangat kami untuk memuji dan menyembah. Kuatkan hidup setiap kami Bapa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Roh-Mu Tuhan. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat hidup kami Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami Yesus. Kuatkan kami Bapa, kuatkan hidup kami. Engkau sumber pengharapan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami memuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa hidup kami Tuhan. Engkau ada
bersamaku, amin Yesus, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan dan penghidupan kita bersama. Terlebih malam hari ini sebentar kita bersehati untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita kasihi. Biar kiranya kasih anugerah kemurahan Tuhan yang senantiasa melawat, memberkati pemerintahan pusat sampai daerah, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, pusat, daerah, semua dalam kemurahan Tuhan. Lalu untuk pilkada serentak di bulan Desember, biar Tuhan tolong semua boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini, semua terkendali dalam kemurahan dan pimpinan Tuhan. Lalu kita juga terus berdoa untuk medis, para medis, tenaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada sampai dengan hari ini. Kita terus berdoa agar Tuhan yang menolong mereka-mereka yang dengan gigih, dengan sungguh hati telah bekerja sesuai dengan tugasnya di masyarakat. Biar Tuhan juga berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan dari Tuhan. Semua dapat ditangani dengan baik, dan pada akhirnya bangsa ini akan dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita doakan untuk Bapak Ibu Gembala, untuk para diaken, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, semua tanpa terkecuali, mereka-mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang menguasai hati, pikiran, dan hidupnya untuk boleh melayani dengan kesungguhan hati di dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa juga untuk jam-jam ibadah yang ada, secara khusus untuk ibadah doa malam, untuk ibadah raya secara online, dan juga tatap muka, biar semua dapat menjadi bagian bagi jemaat Tuhan untuk boleh semakin giat dan setia kepada Tuhan. Dipersilakan malam hari ini untuk Ibu Lea menaikkan doa.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menghadirkan diri kami, membangun iman kami melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ampuni jikalau kami masih kurang bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya layakkan setiap pujian yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Biar pujian kami menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami terus berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa kami. Ampuni Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kemurahan Tuhan terus ada dalam bangsa dan negara kami, kota kami tercinta juga Tuhan kami serahkan padamu. Para pemimpin bangsa kami Tuhan kami serahkan padamu, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, tambah-tambahkan hikmat marifat daripadamu Tuhan, tambah-tambahkan roh takut akan Tuhan di dalam mereka mengatur bangsa, mengatur kota kami ini, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka dapat bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas mereka, di dalam mengatur bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan tenaga medis, para medis, aparat keamanan TNI Polri ke dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan bagi mereka yang masih bekerja di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya mereka mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan setiap hari, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka di dalam menyelesaikan masalah pandemi ini Tuhan. Juga kami sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Kota Lamongan, biar kami memiliki hati yang lembut, kami memiliki ketaatan kepada peraturan pemerintah, sehingga segera terputus penyebaran virus corona yang ada, baik yang ada di Kota Lamongan, di bangsa kami Indonesia, bahkan negara-negara lain yang ada di muka bumi ini, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dan kami serahkan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati rencana bangsa kami ini. Kiranya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan damai, berjalan dengan lancar. Tidak ada orang-orang yang ingin mengambil bagian, yang ingin memecah belah bagi acara di pilkada ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Mereka-mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan, jamah hati mereka, sehingga Tuhan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, dengan aman, terpilih pemimpin-pemimpin daerah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mereka yang dapat bersungguh-sungguh mengemban tugas sebagai kepala daerah di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan jam-jam ibadah yang ada, doa-doa malam seperti pada malam hari ini, doa pagi, ibadah PA setiap hari Rabu, ibadah kaum wanita setiap Jumat kedua dan keempat, ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu, ibadah raya baik sesi yang pertama jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan juga jam 5 sore. Juga ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 4 secara online. Tuhan berkati, kami serahkan padamu. Biar kiranya Tuhan campur tangan di dalam setiap jam-jam ibadah. Jemaat Tuhan juga
dapat mengambil bagian di dalam membangun iman mereka melalui kesetiaan mereka beribadah, walaupun mungkin masih berjarak, tetapi tidak mengurangi mereka semangat mereka untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, para diaken penatua yang ada, semua yang terlibat, tidak ada yang terkecuali di dalam melayani Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Kami melangkah bersama-sama, bergandeng tangan di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tambah-tambahkan roh takut akan Tuhan, tambah-tambahkan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Jadikan kami para pelayan-pelayan Tuhan menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Kami dapat melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi teladan bagi jemaat yang kami layani. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari yang kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan berkati mereka, tambahkan iman mereka, kesungguhan di dalam mengiring akan Tuhan, biar mereka semua semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Mereka tidak lari kemana-mana Tuhan, mereka hanya menyerahkan kehidupan mereka, bersandar dan berserah penuh hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi sumber pertolongan dan pengharapan di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Berkati iman mereka, berkati pekerjaan mereka, tambahkan kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan. Berkati juga kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, yang baik yang ada di gereja, kami para pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang ada di kota Lamongan, bahkan yang di luar kota sekalipun, mereka yang bersama-sama kami memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, beri kami kesehatan yang baik, beri kami kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan, sehingga terbangun iman kami yang kuat, yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami dapat menerimanya, kami dapat merenungkan, bahkan kami dapat melakukan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan disampaikan oleh hamba melalui hamba-Mu kepada kami umat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama bertemu di dalam ibadah doa malam, walaupun masih secara online, kita masih berjaga jarak, tapi kita tahu Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Mari pada malam hari ini kita persiapkan hati kita persiapkan firman Allah, Alkitab kita, untuk kita bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Biarlah kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap mengikuti dengan disiplin protokol kesehatan supaya kita disiplin pada protokol kesehatan, juga disiplin terhadap firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, biar kita semua sehat
jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk belajar firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan saya berikan tema, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Yosua tatkala itu menggantikan Musa yang sudah dipanggil Tuhan wafat dan Yosua yang menggantikannya. Dan di sini kita melihat firman Tuhan yang ada, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan saja untuk Yosua pada waktu itu, tetapi juga untuk saya dan saudara pada saat sekarang ini, kita yang hidup di penghujung akhir zaman dan kita yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari jangan kita terlalu khawatir atau terlalu takut. Memang wajar kalau ada rasa khawatir, rasa takut, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih mudah dipercaya? Yang dapat dilihat atau yang tidak dapat dilihat? Tentu saja kita akan memilih untuk mempercayai sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Seperti kalau waktu kita sakit, kita membutuhkan obat, kelihatan ya. Obat itu walaupun pahit, kalau diminum akan dapat menyembuhkan. Ya. Atau mungkin di saat kita diserang, kita membutuhkan orang yang kuat untuk dapat membantu kita. Namun yang kelihatan saja itu belum cukup. Nah, kita pada saat malam hari ini, kita akan melihat contoh yang ada di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawari pasal 32. Kita melihat Raja Hizkia. Kita terlebih dahulu membaca pada ayat yang pertama di dalam 2 Tawari pasal 32. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana tatkala di sini disebutkan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Dan kita melihat sesuai dengan firman Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, orang yang setia itu banyak kesukaran. Seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Hizkia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, maka datanglah Sanherib untuk
berniat merebut Yerusalem. Tetapi kita melihat bagaimana Hizkia tetap berharap kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Raja Hizkia, Raja Yehuda melihat bahwa Yerusalem akan diserang oleh Sanherib Raja Asyur, maka Hizkia melakukan persiapan yang menurutnya harus dilakukan. Namun Hizkia tahu bahwa ia harus menyiapkan hati rakyatnya. Memelihara semangat juang mereka bukanlah hal yang mudah. Sebab saat Hizkia menyiapkan semuanya itu, Sanherib menghina mereka ya, dengan berkata, tidakkah kau ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain. Ya. Untuk lebih jelas kita melihat bagaimana Sanherib menghina bangsa Israel, menghina Allah Israel. Kita perhatikan ayat 10 sampai 14 di dalam 2 Tawari pasal 32. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya, begitu sombongnya Sanherib menghina bangsa Israel, menghina Allah Israel. Akan tetapi Hizkia datang untuk menguatkan hati bangsanya dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kita akan lihat itu di dalam ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini dengan kata-kata dari Raja Hizkia ini, maka rakyat boleh mendapatkan kepercayaannya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Hizkia sehingga dapat mengalahkan Sanherib. Walaupun Sanherib sudah berkoar-koar menghina Allah Israel, tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja ya, sehingga Raja Hizkia boleh memenangkan dalam peperangan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan
yang sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin kita tidak mengalami seperti bangsa Israel, mengalami seperti Hizkia dalam peperangan menghadapi Raja Sanherib, Raja Asyur. Tetapi kita setiap hari, setiap saat menghadapi peperangan rohani. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Yang menyertai kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Sedangkan yang menyertai Sanherib, Raja Asyur adalah tangan manusia. Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita, yang dapat melakukan dalam peperangan, melakukan dalam apapun keberadaan kita. Tuhan kita sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Akhirnya kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Kita perhatikan ayat yang ke-21 di dalam 2 Tawari pasal 32. Lalu Tuhan mengirim malaikat, ya, supaya lebih jelas kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini akhirnya kalau Hizkia berdoa kepada Tuhan Allah yang ada di surga, dan Allah mengirimkan malaikat untuk melenyapkan para pahlawan, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, ya. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Raja Asyur, Raja Sanherib, ya, dengan malu pulang ke negerinya dan mati dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sungguh sangat mengerikan sekali, sangat tragis sekali seorang ayah dibunuh oleh anaknya sendiri. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keadaan yang sedang kita hadapi membuat kita putus asa. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan bagaimana kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya sampai saat ini terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh putus asa, tapi terus kita mau semangat karena Tuhan Yesus sangat dan sanggup mampu untuk menolong setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita lari kepada yang lain. Terus kita mau lari kepada Bapa kita di surga. Dia sanggup menolong dan membela kita. Dan jangan pernah kita melupakan apa yang pernah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Pertolongannya, pembelaannya yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan. Jangan pernah kita lupakan supaya kita dapat terus bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri semua apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah ada pada kita itulah yang kita syukuri.
Jangan kita melihat yang lain. Kalau yang lain diberkati lebih dari kita, jangan mengiri kepada mereka. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan diberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengiri kepada yang lain. Tapi mari kita mau mengingat-ingat bagaimana kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin memberikan salah satu kesaksian yang tidak pernah saya lupakan, walaupun itu sudah terjadi sudah 34 tahun yang lalu. Ya, berarti Mei tahun 1986. Pada waktu itu Bapak Gembala sakit. Bapak Gembala sudah asmanya kambuh cukup parah. Waktu itu minum asma sohu. Asma sohu itu dalam satu hari sudah 4 atau 5 tablet. Lalu minta yang ke-6, saya tidak berikan, tidak, jangan. Lalu saya memanggil Dokter Buntoro, waktu itu masih hidup. Nah, dan pada waktu itu juga almarhum ibu dari Bapak Gembala juga dalam keadaan sakit, habis diambil dari saudaranya Bapak Gembala di Ponorogo, dan di Ponorogo itu ibu sudah didatangi malaikat untuk kembali ke Bapa di sorga. Tetapi rupanya almarhum ibu ini bisa menawar, ya. Itu adalah satu anugerah. Kerinduannya adalah kalau meninggal, wafat, inginnya ada di Lamongan. Dan tepat kembali di Lamongan, saya hitung kurang lebih 40 hari, lalu ibu dipanggil Tuhan. Dan sebelum itu, Bapak Gembala sakit yang sedemikian rupa, ya. Dan memang dari dulu kebiasaannya adalah kerok. Saya kerok itu bukan merah, tapi hitam, baik punggung maupun dada. Ya. Sampai waktu saya memanggil Dokter Buntoro, Dokter Buntoro datang melihat kerokan itu juga kaget. Wah, ini Pak Daniel, ini istilahnya apa ya Dokter Buntoro mengatakan flu Hongkong. Ini flu Hongkong, ya. Bersamaan dengan datang asmanya. Ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya melalui Dokter Buntoro dengan doa-doa terus kita kepada Tuhan, akhirnya Bapak Gembala sembuh. Bapak Gembala sembuh tepat tanggal kelahiran Bapak Gembala, tanggal 29 Mei 86. Ibu dipanggil Tuhan, ya. Dan itu saya ingat sampai sekarang, karena pada waktu sebelum saya memanggil Dokter Buntoro, Bapak Gembala sudah mengatakan, aku tidak kuat, Ma. Saya katakan tidak boleh mengatakan tidak kuat. Bersama dengan Tuhan pasti kuat. Saya masih punya anak Yonatan 1, masih 4 tahun waktu itu. Dan saya ternyata sudah mulai hamil Victor, masih hamil 2 bulan. Tidak boleh mengatakan tidak kuat. Dan oleh kemurahan Tuhan, dan saya yakin jemaat pun terus mendoakan
untuk kesehatan Bapak Gembala. Dan kita melihat sampai saat ini Bapak Gembala sehat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Dan itu terus harus kita ingat, kalau Tuhan waktu-waktu yang lalu sudah menolong sedemikian rupa, kita yakin saat sekarang ini apapun keberadaan kita, mungkin penyakit yang terus berkepanjangan, sudah ke dokter mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter, tetap masih sakit, tetap masih tidak bisa tidur. Jangan pernah kita putus asa, terus kita datang kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Siapa yang teguh hatinya akan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan dan jawaban dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang menjadi harapan kita yang tidak pernah mengecewakan, walaupun seringkali kehidupan kita yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi percayalah, Tuhan kita Yesus tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik untuk kita. Kita tahu rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saat-saat seperti inilah kita membutuhkan damai sejahtera. Sehingga dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Apalagi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong Hizkia sedemikian rupa, Tuhan juga pada malam hari ini akan menolong kita apapun yang terjadi. Ingat-ingatlah akan bagaimana pembelaan dan pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang lampau. Dan yakinlah sampai saat sekarang ini pun Tuhan juga pasti menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, dan kita tetap bersemangat karena Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong dan menopang kita, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang terus berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami pulih kembali ada sebagaimana kami ada saat malam ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Pujian, syukur, penyembahan kami Tuhan sempurnakan sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab satu persatu. Bahkan kalau ada doa-doa yang belum kami naikkan dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan Yesus pun sudah memberkati. Dan Tuhan, firman-Mu Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan yang sedang kami hadapi ini membuat kami putus asa. Tapi kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, dan kami mau terus untuk bersemangat
karena kami tahu Tuhan Yesus sangat mampu untuk menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, juga anak-anak-Mu yang pada malam hari ini sudah bersama-sama kami untuk mengikuti doa malam secara online. Tuhan memberkati semua tanpa terkecuali apapun keberadaan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami sanggup untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah doa malam kami pada malam hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Dan kita akan kembali berjumpa pada besok jam yang sama 6:30 malam sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.